Hai, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, I would like to introduce myself. My name is Poppy Winiarti. I'm from the class. Dan pada kesempatan hari ini dan untuk materi minggu ini mungkin bukan hanya saya, tapi kita sekelas akan menjelaskan kembali tentang video yang sudah kita tonton. Ya, videonya berdurasi 10 menit dan yang menjadi pembicara adalah wanita. Akan tetapi, saya akan jujur terlebih dahulu, saya tidak tahu pemahaman saya ini misleading atau tidak. Tapi saya akan membagikan apa yang saya pahami dari video itu, meskipun hanya sedikit. Baik, kita akan langsung ke penjelasannya. Saya membuat beberapa poin di sini, akan tetapi saya tidak tahu apakah ini akan nyambung satu sama lain dari poin 1, kedua, ketiga, dan sebagainya. Kita mulai dari poin pertama. Video itu menurut saya membahas tentang karakteristik dari bahasa manusia dan bahasa hewan. Tapi kalau misalkan mengacu ke apa yang dinyatakan oleh Bapak Densus di kelas bahwa hewan tidak memiliki bahasa, tapi mereka berkomunikasi. Nah, ini juga bersangkut paut akan communication system dari manusia dan hewan. Dan kalau saya lihat di videonya itu kayak ngebedain gitu loh. Kalau mode of communication dari human itu kayak gini, tapi mode of communication dari animal tuh kayak gini gitu. Itu yang saya tangkap. Terus tentang bahasa, sejujurnya saya setuju dengan pernyataan dosen kita di psycholinguistics, di mana hewan itu hanya berkomunikasi, akan tetapi mereka tidak mempunyai bahasa. Ya, karena yang ngerti satu sama lain hanya mereka gitu. Dan misal semut sama semut gitu, semut bisa berbahasa dengan semut, dengan satu sama lain, tapi cuma semut doang gitu. Jadi hewan mah nggak punya bahasa keseluruhan gitu. Sedangkan kan manusia gitu, walaupun kita orang Indonesia, kita berbicara bahasa Indonesia, tapi kita bisa berbicara dengan orang luar, misal orang Inggris, kalau kita menguasai bahasa Inggris gitu. Kalau kita bisa menggunakan bahasa mereka, atau mereka bisa menggunakan bahasa kita gitu. Jadi jelas gitu. Nah, di sini kan dikatakan di video itu bahwa bahasa itu untuk menyampaikan dan menerima informasi, membagi informasi. Ya benar gitu. Tapi kalau misalkan di hewan, mungkin komunikasi mereka ya mereka aja gitu, balik lagi mereka yang tahu gitu. Sedangkan mungkin kalau beda spesies bakal beda lagi gitu, bukan bahasanya, cara mereka berkomunikasinya gitu. Karena kan kalau misalkan kita tahu nih, kalau di kalau tadi semut itu berkomunikasi melalui antena yang di kepalanya. Terus kalau misalkan hewan lainnya kayak paus itu kan melalui suara yang dia hasilkan, dan itu berkomunikasi dengan paus lainnya, memang bisa berjarak bermil-mil gitu jauhnya. Tapi kita nggak ngerti gitu, dan yang ngerti gitu mereka doang, si paus itu doang gitu. Belum tentu gitu paus mengerti dan saling berkomunikasi, tapi si kepiting mah nggak ngerti gitu. Pusing ya gitu deh pokoknya. Aku juga bingung harus gimana ngejelasinnya. Nah, dan di sini nemuin 2 sih mode of communication-nya, karena kayaknya videonya juga
nggak selesai ya, di akhir masih ngomong terus tiba-tiba berhenti gitu. Oke, di sini ada yang pertama adalah vokal. Yang tadi udah tuh 3 poin, yang characteristic of language any human and animal. Terus yang kedua adalah communication system, yang ketiga itu bahasa or language. Menurut saya itu ya, tapi mungkin menurut saya dan saya mengutip beberapa perkataan si perempuan di video itu, juga di sini tuh ada mode of communication. Saya sih nemuinnya cuma 2. Yang pertama, vocal auditory. Sebenarnya kurang ngerti juga ya vocal auditory apa, tapi ini tuh menurut saya juga yang saya tangkap ini bersangkut paut dengan pendengaran, juga bersangkut paut dengan orang atau spesies yang kita ajak komunikasi. Karena entah manusia, entah hewan gitu, mereka kan punya alat komunikasinya sendiri gitu. Kalau misalkan manusia, kalau berkomunikasi, jelas suara yang dikeluarkan juga diterimanya oleh telinga gitu. Dan itu udah jelas ya. Mungkin ada beberapa hewan yang kayak gitu juga, maksudnya mempunyai kemampuan untuk mendengar gitu melalui telinga. Tapi mungkin tidak akan sekompleks manusia gitu. Nah, di sini ada subpoinnya lagi menyangkut suara yang dihasilkan, yang tadi yang suara yang dihasilkan terus terdengar oleh alat pendengaran. Terus, nah, kalau di sini di mode vocal auditory ini, mode of communication yang ini bisa ditambahkan sebagai pelengkap, yaitu bisa dengan visual and gesture. Jadi kalau contohnya saya ngomong gitu, saya ngomong kan nggak cuma gitu, saya Poppy dan ini, tapi kan saya tangannya nggak diem gitu, terus saya sambil membaca catatan saya, poin-poin saya, menjelaskan juga saya sambil mimik muka juga gitu kan, nggak mungkin datar terus kayak gitu. Terus di sini atau salah satunya, nah sebenarnya kalau vokal auditory sendiri kan bisa digunakan cuma ya udah gitu, kita komunikasi dan kita mendengarkan udah. Kalau komplementnya gitu, pelengkapnya itu ya tadi visual and gesture, tapi itu memang bisa tidak dipakai. Tapi si perempuan yang di video itu bilang bisa salah satunya. Nggak tahu saya salah tangkap atau gimana. Mungkin kalau bisa salah satunya beda bahasa menurut saya gitu. Atau memang kayak kayak bahasa tubuh aja gitu. Kalau misalkan kita ngeliat temen kita jauh, atau enggak cowok kan kalau nyapa temannya cuma gitu, cuma alis ngangkat udah gitu, oh nyapa itu artinya kan. Atau enggak cewek gitu dari jauh, atau misalkan pulang dan cuma gitu doang, itu juga kan salah satu komunikasi yang memang nonverbal masuknya, dan mungkin bisa aja gitu, terutama untuk orang-orang yang memang mempunyai gangguan seperti tidak dapat mendengar, seperti itu. Nah, bentar. Nah, poin selanjutnya adalah bila visual and gesture doang itu dilakukan apabila si vocal auditory tidak bisa dilakukan. Ya, yang seperti saya bilang tadi, kalau misalkan memang memiliki gangguan dan tidak sempurna seperti manusia biasa, tidak dapat mendengar, dan misal alat bicaranya terganggu, itu bisa. Karena kalau kita tahu yang orang yang tuli juga bisu,
menggunakan sign language gitu, atau non-verbal language buat berkomunikasi satu sama lain. Oke. Poin kedua, mode kedua. Nah, bentar dulu. Kan kalau vokal auditory ini memang sangat bersangkut paut dan menjadi primary mode untuk manusia. Mungkin ada beberapa hewan tapi nggak semuanya gitu. Dan gimana ya, aku juga kayaknya gitu sih, tapi kurang ngerti. Dan yang kedua, mode yang kedua adalah ini apa lagi, chemical olfactory mode chemical olfactory mode of communication. Nah, kalau cara berkomunikasi atau mode berkomunikasi yang satu ini bersangkut paut dengan penciuman, dengan tubuh kita, juga terutama si hidung. Kalau yang ini cenderung ke animal atau binatang, tapi ternyata manusia juga bisa. Gimana? Lihat. Kalau contoh yang dikasih si perempuan di video itu, ada beberapa yang bisa saya tangkap, tapi mungkin saya akan sederhanakan gitu. Contohnya adalah binatang anjing. Nah, kita tahu kalau misalkan guguk ini memang memiliki penciuman yang tajam. Dan saya juga tahu, sempat baca di internet, saya lupa di mananya, maaf, bahwa kalau misalkan kita ngasih makan guguk selama 3 kali berturut-turut, dia akan mengingat kita selama 3 tahun. Kenapa? Karena hafal dari bau tangan kita, misal bau tangan kita, baunya tubuh kita gitu. Mereka tuh hafal gitu. Terus mungkin contoh yang ada di kehidupan saya ya, kemarin sempat gitu sama ibu saya, sempat jogging, dan memang joggingnya ke tempat-tempat yang dalam banget dan jauh dari jalan raya, dan hanya kebun, bener-bener kebun doang di sekitarnya. Ada guguk di sana dan saya takut, jujur saya takut, awalnya takut. Dan ibu saya bilang jangan dikasarin, biarin aja gitu, tapi kita siap-siap aja gitu bawa batu. Dan mereka cuma ngeliatin kami jalan dan udah. Terus kan itu jalan tuh seminggu 2 kali, hari Senin dan hari Jumat. Itu hari Senin dan hari Jumatnya kita tetap lewat di jalan yang sama, ada guguk. Kan yang pas hari Senin mereka bener-bener ngeliatin kita gitu, dari bener-bener ngeliatin deh, dari sebelum ini guguknya, ini kita, sampai kita udah lewat pun mereka tetap ngeliatin gitu. Nah, pas hari Jumat, minggu depannya, mereka diem aja nggak hampir nyamperin, soalnya pas hari Senin. Kalau pas hari Jumatnya mereka diem gitu di tempat mereka, leha-leha gitu, cuma rebahan doang di tanah gitu. Terus saya bilang ke mama, nampaknya mereka udah kenal gitu sama kami gitu. Dan mama bilang, ya emang mereka udah tahu gitu, karena mereka udah nyium bau kita gitu. Dan mereka juga menganggap bahwa kami pada saat itu memang tidak membahayakan mereka, begitu. Sebentar. Nah, kalau misalkan apa hubungannya dengan komunikasi manusia? Manusia itu kan butuh menggunakan
penciumannya untuk untuk membaui sesuatu, apakah ini enak atau tidak. Contoh, orang yang udah mandi dan belum mandi itu beda gitu, dan pasti kitanya, ih kamu bau gitu kalau belum mandi, tapi kalau udah mandi kan dia wangi banget rambutnya karena dia pakai sampo, terus bau tubuhnya karena dia pakai sabun, kayak gitu. Itu salah satu komunikasi nonverbal mungkin ya, atau mungkin kalau memang dia bau gitu dan kitanya spontan dan kitanya apa ya, berani buat ngomong, ih kamu bau, kamu belum mandi ya gitu. Itu kan cara cara kasar untuk menyampaikan bahwa ih kamu mandi deh sana gitu, udah bau gitu gitu. Tapi masa sih nggak mandi gitu. Tapi kan kalau misalkan udah mandi mah beda gitu perlakuan kitanya. Nah, kalau untuk manusia ini bukan primary mode of communication, karena tadi ini lebih ke arah komunikasi yang dilakukan oleh hewan, bukan kita manusia gitu. Terus apa lagi sih? Nah, kalau ini poin terakhir sih yang saya tulis, kami itu mana sih? Pragmatic function. Jadi bahasa dan komunikasi itu memiliki fungsi pragmatik tentu gitu. Kalau apalagi kalau misalkan bahasanya verbal by utterances, dari ucapan gitu. Contohnya juga ada dua, yaitu contoh untuk manusia dan contoh untuk hewan. Yang untuk manusia, menguap mungkin ini hal yang nggak penting ya, kalau misal menguapnya pas pas yang emang jam-jamnya jam 12 malam dia nguap, ya udah dia ngantuk gitu loh, tanpa harus kita nanya kamu kenapa gitu nguap, nggak usah gitu, karena kita udah tahu gitu artinya gitu secara pragmatik. Juga akan tetapi ini akan menjadi penting dan sedikit mengganggu juga menyinggung orang lain apabila ada seseorang yang menguap dan kita sedang membicarakan hal yang serius gitu. Kayak dia tuh bosen, dia tuh kayak tidak menghargai kita gitu, tidak mendengarkan gitu. Kan kayak, ih kok kamu nguap sih, padahal kan aku lagi ngebicarain hal yang serius gitu. Kayak gitu. Dan untuk hewan, bukan menguap sih, ini apa ya, roar tuh mengaung atau apa gitu, pokoknya mengaung ya, mungkin mengaung ya, iya deh kayaknya maaf guys. Yang dilakukan oleh singa. Nah, kalau akan memiliki beda arti, karena apa? Karena ketika singa mengaung, dia menandakan bahwa ini loh kita yang menakutkan, kita yang besar, kita yang buas gitu, kata singa. Maksud singa, bukan kata singa, maksud singa gitu. Dan biasanya kalau misalkan singa mengaung itu, dia tuh menandakan bahwa ini tuh teritorialnya gitu, kayak gitu yang aku tangkap dari videonya tuh. Tapi contoh dia tuh kayak contoh di belakang rumah, tapi intinya kayak gitu. Terus apa lagi sih tadi tuh, hampir lupa. Oh iya, yang ini udah poinnya, tapi saya mau balik lagi ke chemical olfactory mode of communication, karena tadi ada yang lupa tentang penciuman anjing. Bukan hanya mengingat, tapi kalian tahu nggak, anjing itu suka pipis di pohon buat nandain jalan. Itu memang benar. Dan kenapa anjing pipis di pohon? Karena pas mereka pipis terus kalau mungkin mereka nggak inget jalan, mereka tuh bakal nyiumin si pohon itu gitu, karena mereka inget bau pipis mereka seperti apa, seperti itu. Lalu udah sih, saya
saya kurang bisa menyimpulkan apa maksud dari video itu ya, tapi yang jelas ini tentang characteristic of language dari human and animal, dan menarik sih. Akan tetapi itu videonya nggak full gitu, jadi kepotong, dan pas lagi ngomong kepotong, dan ini belum full gitu. Yang sebenarnya yang apa namanya, yang mode ini sebenarnya ada 3 tapi cuma 2 kan. Dia bilang there are 3 important ways in communication, in organism communication, katanya seperti itu, tapi saya tidak menemukan yang ketiganya karena memang videonya sudah habis. Mungkin hari ini hanya sekian. Terima kasih. Maaf apabila ada salah-salah kata, saya lupa. Pokoknya mari kita sama-sama berdoa buat kesehatan dunia kita, kesehatan bumi kita. Semoga coronavirus pergi dan bumi kita dapat sehat kembali, juga kita dapat beraktivitas seperti biasa, kuliah seperti biasa, karena jujur online seperti ini tidak enak menurut saya ya gitu. Sekian, terima kasih. I'm Poppy Winiarti. Have a great day and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.